Hai teman-teman, selamat ya sudah menyelesaikan semua tahap rekrutmen CPNS tahun 2021 ini. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian usahakan. Pada video kali ini, saya akan membahas dan sharing mengenai integrasi nilai SKD dan SKB yang saya dapatkan. Semoga bisa membantu kalian dalam mencerahkan atau mengira-ngira hasil akhir ya. Check it out! Oke teman-teman, di sini saya akan perlihatkan dan bahas mengenai integrasi nilai SKD dan SKB yang saya punya ya. Untuk persentase penilaian atau bobotnya, kalian bisa lihat sendiri bahwa SKD ini memegang bobot sebesar 40% dan SKB 60%. Untuk rincian penilaiannya sendiri, mungkin kalian sudah paham mengenai rincian penilaian di SKD. Untuk sekarang saya akan bahas mengenai rincian penilaian di SKB. Jadi rincian penilaian dari masing-masing subtes ini memiliki bobot nilai dalam skala 100. Jadi misalnya pada subtes 1 yaitu tes literasi bidang pendidikan, di sini saya mendapat nilai 40. Nilai 40 ini saya dapat karena menjawab 8 soal benar dari 20 soal. Kemudian 8 soal yang benar tadi dikali 5 sehingga saya mendapat nilai 40 yang kemudian dipersentasekan berdasarkan bobotnya yaitu 10% pada subtes 1 sehingga mendapatkan skor SKB sebesar 4 pada subtes literasi bidang pendidikan dan kebudayaan. Untungnya pada subtes literasi ini tidak ada passing grade, jadi walaupun nilai saya kecil di literasi, saya tetap memenuhi syarat. Begitu pula pada subtes kedua yaitu bahasa Inggris, saya mendapatkan nilai 50 yang berarti saya menjawab 10 soal yang benar dari 20 soal. Yang kemudian dipersentasekan berdasarkan bobotnya yaitu 15% mendapat nilai skor SKB akhir 7,5 pada subtes 2. Itu berlaku pada subtes 3 juga, akan tetapi pada subtes 4 ini tes dimensi psikologi terdapat 42 soal. Saya mendapat nilai 85,71 dari menjawab 36 soal yang benar dari 42 soal. Jadi masing-masing soal ini mendapatkan poin sebesar 2,38. Untuk wawancara dan tes unjuk kerja juga nilainya skala 100. Dari wawancara saya mendapat nilai 81,25. Dan dalam tes unjuk kerja atau micro teaching saya mendapatkan nilai 93 dari skala 100. Oleh karena itu kenapa saya bilang kemarin tes unjuk kerja dalam bahasa Inggris sangat membantu saya dalam meraih poin 93 ini. Setelah kita mendapatkan skor SKB dari masing-masing subtes berdasarkan bobot dan persentasenya, kemudian hasil akhirnya itu dipersentasekan kembali di mana SKD mendapatkan persentase atau bobot sebesar 40% dan SKB 60%. Setelah itu dijumlahkan didapatkan total nilai akhir 74,76 dan semuanya memenuhi passing grade, maka itu saya dinyatakan lulus dalam formasi ini. Jika nanti ada kesamaan bobot atau total nilai akhir, biasanya itu akan dilihat lebih besar mana pada poin SKD, kemudian akan dilihat aspek nilai atau IPK-nya lebih besar mana, atau jika masih sama sampai aspek IPK akan dilihat tanggal lahir atau umur dari si pelamar, di mana lebih didahulukan pelamar dengan umur yang lebih tua dibandingkan dengan pelamar lainnya. Mungkin dari hasil integrasi nilai SKD dan SKB saya masih terlihat normal, akan tetapi setelah ini saya akan bahas kasus-kasus yang terjadi dalam integrasi nilai SKD dan SKB. Mari kita bahas. Kasus pertama adalah tidak ada yang lolos sama sekali dalam satu formasi. Bahkan peserta dengan ranking 1 dinyatakan tidak memenuhi standar. Di sini saya dapatkan dari hasil yang dimiliki orang lain, mungkin saya rahasiakan identitasnya, akan tetapi bisa dilihat bahwa peserta ini tidak memenuhi standar karena nilai pada wawancara
dan micro teachingnya ini tidak melebihi passing grade, di mana jika nilai micro teaching dan wawancara ini memiliki skala 100, seharusnya dia minimal mendapatkan poin 40 dalam wawancara dan poin sebesar 25 dalam tes unjuk kerja. Akan tetapi dia hanya mendapatkan 10 poin dari skala 100 dan 12,5 poin dari skala 100, sehingga dia dikategorikan tidak memenuhi standar. Begitu pula dengan peserta di ranking 2 dan ranking 3, semuanya dikategorikan tidak memenuhi standar. Saya tidak tahu mengapa ketiga peserta ini dinilai tidak memenuhi standar oleh pewawancara dan penilai micro teaching. Oleh karena itu, formasi tersebut menjadi kosong dan tidak ada yang lolos dalam formasi itu. Ups, tapi teman-teman gak perlu khawatir karena ada kasus lainnya di mana peserta ini harusnya tidak lolos karena mendapatkan ranking kedua, akan tetapi dia dikategorikan menjadi lolos karena dipindahkan untuk mengisi formasi yang kosong. Yuk coba kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Untuk identitas saya rahasiakan kembali ya. Di sini dia awalnya mendapatkan ranking 2 di formasi yang dia daftar. Akan tetapi di universitas yang sama, prodi yang sama dan membutuhkan kualifikasi pendidikan yang sama, terdapat formasi yang kosong. Jadi dia mendaftar di formasi umum, akan tetapi formasi kumlot ini ada yang kosong karena tidak ada yang mendaftar. Sehingga peserta dengan ranking 2 di formasi umum ini dipindahkan ke formasi dengan kualifikasi kumlot sehingga dia tetap lolos dan kategorinya PL-1. Akan tetapi pemindahan formasi ini tergantung kebijakan dari satuan kerja masing-masing apakah ingin melimpahkan ke formasi yang kosong atau tidak. Akan tetapi juga dalam pelimpahan ke formasi yang kosong ini harus memiliki prodi yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama, dan di universitas yang sama. Akan tetapi kembali lagi ini kebijakan dari masing-masing satuan kerja ya. Tetapi kalau dipikir-pikir sayang juga sih kalau ada formasi yang kosong, karena kan ini sudah dianggarkan sama pemerintah ya. Jadi sebisa mungkin dimaksimalkan untuk mengisi formasi yang kosong atau formasi yang ada. Mungkin segitu aja yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Semoga hasilnya yang terbaik buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.